Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebelum kita mulai cerita yang penuh kejutan ini, pastikan kamu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Kali ini, kita akan bercerita tentang sebuah kisah yang tak terduga, tentang seorang anak yang merasa malu dengan ayahnya, seorang pemulung, namun akhirnya mendapati kenyataan yang sangat mengejutkan di hari wisudanya. Penasaran? Yuk, simak ceritanya. Di sebuah desa yang tenang di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis muda bernama Vina. Dia adalah seorang mahasiswi yang sedang mempersiapkan diri untuk acara wisuda. Seperti banyak mahasiswa lainnya, Vina merasa bangga dengan pencapaiannya selama ini. Namun, ada satu hal yang membuatnya cemas. Ayahnya. Ayahnya, yang bernama Pak Tono, adalah seorang pemulung. Setiap hari, dia akan mencari barang bekas di sekitar kota untuk dijual kembali. Pak Tono hidup sederhana dan tidak banyak berbicara tentang kehidupannya di masa lalu. Vina selalu merasa malu jika teman-temannya tahu tentang pekerjaan ayahnya. Di mata Vina, Pak Tono adalah simbol dari segala hal yang ia coba sembunyikan dari dunia luar. Hari wisuda semakin dekat, dan Vina mulai merasa semakin tertekan. Dia takut jika ayahnya datang dengan pakaian lusuh dan membawa sampah-sampah yang tidak ingin dilihat orang. Vina bahkan berencana untuk memberitahu ayahnya untuk tidak datang ke wisudanya, meskipun dia tahu itu sangat sulit. Namun, dia merasa ini adalah cara untuk menjaga harga dirinya. Namun, saat hari yang ditunggu-tunggu tiba, kejutan besar datang. Ketika Vina dan teman-temannya sudah berada di lokasi wisuda, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung. Mobil itu tampak bersih dan sangat mengkilap, berbeda jauh dengan kendaraan yang biasa dilihat di daerah tersebut. Dari dalam mobil, keluar seorang pria berbaju rapi, dan di belakangnya terlihat seorang ajudan yang membantu membawa barang-barangnya. Vina terkejut ketika melihat sosok pria itu berjalan ke arah pintu utama wisuda. Itu adalah ayahnya, Pak Tono, yang selama ini ia anggap sebagai seorang pemulung yang tidak memiliki apa-apa. Kini tampil dengan sangat berbeda. Pakaian rapi, gaya yang penuh percaya diri, dan bahkan membawa mobil mewah. Vina tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ayahnya, seorang pemulung yang ia kira tidak memiliki apa-apa, ternyata memiliki segalanya. Dia tak tahu harus berkata apa. Rasa malu dan kebanggaan bercampur aduk dalam hatinya. Saat itu, dia menyadari bahwa hidup ayahnya jauh lebih rumit dan berwarna daripada yang ia kira. Namun, bagaimana bisa seorang pemulung bisa mendadak begitu kaya raya? Tanpa bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya, Vina melangkah ke panggung untuk menerima ijazahnya. Semua mata tertuju padanya, namun di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ayahnya, yang dulu ia hindari, kini justru menjadi sosok yang mengubah segalanya di hari yang seharusnya menjadi kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Saat itu, Vina hanya bisa berharap bahwa hari ini akan memberi jawaban atas semua pertanyaannya. Vina berdiri dengan kaku di atas panggung, wajahnya merah merona. Matanya tidak bisa terlepas dari sosok Pak Tono yang kini duduk di barisan depan bersama beberapa tamu undangan lainnya. Ayahnya yang biasanya selalu tampak sederhana dan bersahaja, kini berubah menjadi pria yang tampak sangat berbeda. Sosok yang penuh percaya diri, mengenakan jas mahal, dengan sepatu kulit yang mengkilap. Di sampingnya, ajudan yang setia berdiri, tampak sangat kontras dengan penampilan Pak Tono yang selama ini Vina kenal. Vina mencoba untuk fokus pada acaranya. Wisuda ini adalah momen penting dalam hidupnya, dan dia ingin memanfaatkannya sepenuhnya. Namun,
Hatinya tidak bisa tenang. Semua yang terjadi tadi pagi berputar-putar di pikirannya. Dia merasa bingung. Tak tahu harus berpikir apa tentang ayahnya yang tiba-tiba saja berubah. Seusai acara, teman-teman dan dosen-dosen mulai menghampiri Vina untuk mengucapkan selamat. Namun, hatinya tidak bisa sepenuhnya merasakan kebahagiaan. Di tengah keramaian itu, dia mencari-cari Pak Tono. Akhirnya, dia melihat ayahnya berdiri di ujung ruangan, tersenyum sambil berbicara dengan beberapa orang yang tampak mengenalnya. Vina terkejut. Pak Tono tidak hanya tampak berbeda dari yang ia kenal, tapi dia juga tampak seperti seorang yang sangat dihormati. Dengan langkah yang ragu, Vina menghampiri ayahnya. Tanpa berkata apa-apa, Pak Tono langsung memeluknya, dan Vina merasa ada kehangatan yang berbeda dalam pelukan itu. Ayahnya tidak mengatakan banyak kata, hanya senyum tulus yang mengungkapkan kebanggaan dan rasa bahagia. Vina pun hanya bisa membalas dengan senyuman lemah. "Ayah, ada apa dengan semua ini?" tanya Vina, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Pak Tono tersenyum, matanya tampak berkilau. "Ada banyak hal yang belum kau tahu, Nak. Hari ini adalah salah satu momen yang akan menjawab semua pertanyaanmu." Vina masih merasa bingung. Semua ini terasa seperti mimpi. Ayahnya yang selama ini hidup dalam kesederhanaan, bahkan tampak begitu miskin, kini tampil seolah ia adalah orang penting. Vina merasa seperti ada dinding besar antara dirinya dan ayahnya. Semua yang ia tahu tentang Pak Tono seolah-olah berubah dalam semalam. Malam itu, setelah acara wisuda selesai, Vina memutuskan untuk mengajak ayahnya berbicara lebih jauh. Mereka berjalan keluar gedung, menuju mobil mewah yang terparkir di luar. Sesampainya di mobil, Pak Tono memberikan isyarat agar Vina masuk terlebih dahulu. Saat duduk di dalam mobil, Vina mulai merasa cemas. "Ayah, aku tidak mengerti. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ayah bisa seperti ini?" tanyanya dengan suara terbata-bata. Pak Tono menghela napas panjang, lalu menoleh pada Vina. "Nak, hidup ini penuh dengan kejutan. Aku memang bukan orang kaya dari lahir, tapi aku punya sesuatu yang lebih penting dari sekadar uang. Aku punya kesempatan, dan aku memilih untuk tidak membuangnya." Vina mendengarkan dengan seksama, namun dia masih merasa ada yang disembunyikan. Apa yang ayah maksud dengan kesempatan itu? Pak Tono tersenyum bijak, lalu mulai bercerita. Ternyata, di balik pekerjaannya sebagai pemulung, Pak Tono memiliki sebuah bisnis besar yang sudah ia bangun secara diam-diam selama bertahun-tahun. Semua barang yang ia kumpulkan tidak hanya dijual begitu saja. Pak Tono telah menjalin kerjasama dengan banyak pihak, dan bisnis yang ia kelola sangat menguntungkan. Namun, ia memilih untuk tetap hidup sederhana, menjaga identitasnya, dan tidak ingin memberitahu siapapun, terutama Vina, sampai waktunya tepat. Vina semakin terkejut. Ayahnya yang selama ini ia pandang sebelah mata, ternyata adalah seorang pebisnis sukses yang memiliki jaringan luas. Dia merasa malu, sekaligus bangga. Tapi yang lebih penting, Vina merasa tersentuh karena akhirnya ia bisa memahami ayahnya yang selama ini ia anggap rendah. Namun, meskipun penjelasan itu mulai sedikit memberi jawaban, Vina masih merasa ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa ayahnya memilih untuk merahasiakan semua ini? Apa yang terjadi dengan keluarga mereka? Apa yang membuat Pak Tono memilih untuk tidak memberitahunya lebih awal? Pak Tono hanya tersenyum lagi, seolah tahu bahwa Vina masih belum sepenuhnya mengerti. "Terkadang, ada hal-hal yang harus kau pelajari sendiri, Nak.
Aku ingin kau menghargai setiap perjalanan hidupmu. Tidak semua orang di dunia ini bisa merasakan apa yang telah kita alami. Kamu akan lebih mengerti kelak. Dengan perasaan campur aduk, Vina hanya bisa terdiam, memandang keluar jendela mobil yang melaju, meninggalkan gedung wisuda yang penuh kenangan dan misteri. Hari-hari berlalu setelah wisuda. Namun pikiran Vina tetap tertuju pada perbincangan malam itu. Apa yang ayahnya katakan benar-benar mengubah pandangannya. Vina tidak pernah tahu betapa rumitnya kehidupan ayahnya yang selama ini ia pandang dengan rasa malu. Kini, ia merasa bersalah karena telah menilai ayahnya hanya dari penampilan luar. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Kenapa Pak Tono memilih untuk menyembunyikan segalanya? Vina memutuskan untuk menemui ayahnya lagi. Kali ini, dia ingin mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan ayahnya yang selama ini ia anggap begitu sederhana. Dengan niat yang mantap, Vina menuju rumah ayahnya di pinggiran kota, tempat di mana Pak Tono tinggal. Saat Vina tiba, ia melihat ayahnya sedang duduk di teras rumah kecil mereka, menikmati secangkir kopi. Pak Tono tampak tenang, tidak seperti pria yang baru saja mengungkapkan begitu banyak hal besar tentang hidupnya. Vina mendekat dan duduk di samping ayahnya. "Pak, aku ingin tahu lebih banyak. Kenapa kamu menyembunyikan semuanya? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang bisnismu?" tanya Vina dengan suara lembut. Pak Tono tersenyum kecil, menatap Vina dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Nak, kadang-kadang orang tua memilih untuk tidak memberitahu anak-anaknya tentang masa lalu. Aku hanya ingin kamu fokus pada masa depanmu. Aku tidak ingin kamu terbebani dengan masalahku. Aku ingin kamu bisa belajar dari hidupmu sendiri." Vina merasa masih ada lebih banyak hal yang tidak terungkap. "Tapi aku merasa seperti kamu menutup-nutupi sesuatu. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Tono menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita dengan suara pelan. "Aku memang seorang pemulung, tetapi hidupku lebih dari itu. Aku berasal dari keluarga yang sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Aku pernah merasa dunia ini tidak adil. Tapi aku tahu, jika aku tidak berusaha, aku akan tetap berada di tempat yang sama selamanya. Aku memilih untuk bekerja keras, tanpa mengeluh. Aku mengumpulkan barang-barang bekas, bukan hanya untuk dijual, tetapi juga untuk menemukan peluang. Suatu hari, aku bertemu dengan seseorang yang membuka mataku tentang potensi yang ada di balik barang-barang bekas yang tampak tidak berharga. Dari situlah, aku mulai belajar dan membangun usaha." Vina terdiam, mendengarkan cerita ayahnya dengan penuh perhatian. "Tapi kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Pak Tono menggelengkan kepala. "Karena aku tidak ingin kamu melihatku dengan cara yang berbeda. Aku tidak ingin kamu merasa tertekan dengan status sosial kita. Aku ingin kamu sukses dengan caramu sendiri, tanpa menganggap bahwa kekayaan bisa menjamin kebahagiaan." Vina merasa tercenung mendengar penjelasan ayahnya. Dia mulai memahami mengapa ayahnya memilih untuk hidup sederhana meskipun memiliki banyak harta. Pak Tono tidak ingin kekayaan itu mengubah dirinya atau cara dia membesarkan Vina. Dia ingin Vina tumbuh sebagai pribadi yang mandiri, yang bisa meraih sukses dengan kerja keras dan integritas. Namun, meskipun Vina merasa lebih memahami ayahnya, ada satu hal yang masih belum jelas. "Pak, apakah kamu benar-benar ingin aku mengikuti jejakmu? Aku tidak tahu apakah aku bisa menjalani hidup seperti yang kamu lakukan," tanya Vina, suara penuh keraguan. Pak Tono menatap Vina dengan penuh kasih sayang. "Nak,
Hidup ini pilihan. Aku tidak mengharapkan kamu untuk mengikuti jejakku. Aku hanya ingin kamu belajar untuk tidak menilai sesuatu dari luar. Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan atau latar belakang mereka. Setiap orang memiliki cerita yang berbeda, dan aku percaya kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Yang penting, kamu tetap rendah hati dan terus berusaha. Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Vina merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Dia merasa lebih lega dan lebih menghargai segala usaha yang telah dilakukan oleh ayahnya selama ini. Meskipun kehidupan mereka sangat berbeda, Vina tahu bahwa ayahnya telah memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang kehidupan. "Terima kasih, Ayah," kata Vina dengan suara penuh haru. "Aku tahu sekarang apa yang harus aku lakukan." Pak Tono tersenyum lebar, seolah merasakan kebahagiaan yang besar. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak." Dengan perasaan yang lebih ringan, Vina berdiri dan memeluk ayahnya dengan erat. Dia tahu bahwa hari ini adalah awal dari pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan ayahnya. Meskipun jalannya masih panjang, Vina merasa lebih siap untuk menghadapi kehidupan dengan hati yang lebih terbuka dan penuh rasa syukur. Ayahnya adalah sosok yang penuh kejutan, dan Vina baru saja menemukan rahasia terbesar dalam hidupnya, bahwa kekayaan sejati tidak hanya terletak pada harta, tetapi juga pada nilai-nilai yang kita bawa dalam hidup kita. Dan dengan itu, perjalanan Vina untuk menemukan jati dirinya baru saja dimulai. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran berharga, bahwa hidup itu tak selalu seperti yang kita lihat di luar. Terkadang, kita harus lebih dalam memahami perjalanan seseorang, karena di balik setiap orang, ada cerita yang penuh dengan perjuangan dan kejutan. Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan atau status sosial, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda dan penuh dengan pelajaran. Jika kalian merasa cerita ini menginspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Ya, cerita seperti ini pasti masih banyak di luar sana, dan siapa tahu, kita akan menemukan lebih banyak lagi kisah yang membuka mata dan hati. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kita semua bisa terus belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.